tanah. Kalau kita pun tanah tunjuknya di mana? Tunjuk sertifikat. Sertifikat itu kepemilikan. Tapi kalau saat ya butuh kerja proses sedikit juga. Ini nilainya berapa? Waktu kalau proses hibah yang mau terjadi ini, kalau hibah yang mau terjadi ini, itu ada biaya yang dikeluarkan semua. Ada. Berapa nilai? 10 juta, 10 juta. Yang mau ini kan dalam proses ketemu pengurusan alasan ini. Adakah uang yang ketemu keluarkan untuk keluarga itu? Oh iya. Itu kalau tanah gereja tidak ada, berarti kita mencatat dalam pendekatan pengurusan sertifikat sampai sertifikat itu selesai. Syukur kalau ada corona, tapi kalau saya ada corona, kita harus bayar. Semua pengeluaran biaya untuk pengurusan sertifikat itu kita catat di situ. Tapi kalau kita sudah tanah itu sudah diserahkan dari tahun 80, biasanya di penyerahan tanah itu kan taruh nilai. Tibanya terus taruh nilai, kalau bilang uang apa Siripina ada bilang supir dan tahu semua 25 rupiah, ada yang 25.000, tapi 25.000 tahun 70-an itu sekarang itu nilainya sudah puluhan juta. Tapi kalau ada yang kasih gitu tidak pasang nilai, berarti kemarin saya bilang kita menggunakan nilai jual objek pajak. Di grup itu ada yang kirim nilai. Nanti kita pakai nilai. Kalau yang di sini nilai jual objek pajak ini yang pakainya nilai 2.400, 2.450 ini semua data semua. Nah itu berarti tinggal lihat nilai. Coba di Walmart tadi berapa? 10.000. Coba kalau Pak kali 10.000 dengan nilai itu data itu bisa kita ambil. Data itu bisa kita minta dari pemerintah kecamatan. Tadi itu data umum saja. Sama dengan ketok data PBB. Kan kami gereja dan gereja pastori dan gereja kan semua data PBB. Karena dia organisasi keagamaan. Itu kecil karena bukan untuk dijual. Jadi teman-teman ketika sampai di sini luasan tanah itu langsung kita taruh dengan nilai jual objek pajak atau PBB. Cara mendapat PBB itu mana telepon ke sana saja. Selama sinyal ada telepon saja. Kalau gampang kasih wakil ketua, kita jaga kepala desa PBB berapa? Sekarang kirim aku foto kemarin tetap jadi semua minta PBB saja. Nah ini nanti di sini tinggal ketemu taruh. Pak itu yang menghibah dari mana Pak? Ya keluarga. Oke. Berarti hibah dari keluarga Herman Gabriel Barek. Oke. Sertifikat dalam proses. Sertifikat dalam proses alasannya dalam proses. Bukan karena kata input ini bacanya sampai di sini. Oh ceklah ada urus sertifikat tuh cek akal kan. Belum ada masih alasan. Terus tulis sertifikat. Kenapa malah kalau mau langsung ngaku ya siapa malah mendekat kita full data ya. 23 jemaat lain mau tanya. Total 24%. Total yang hadir. Berapa minggu nonton? Ibadah itu berapa minggu dan mungkin dari Suli sampai hari ini? 1 minggu. 1 minggu sih sama. Coba ibu udah terlalu lama di Ambon dan bisa lupa. Dia saya supingin di Bursel Subali suka sih.
tangan di situ. Jadi luasannya itu kalau keterangan katong taruh pastori baru. Karena di bawah ada tanah pastori satu lagi. Kodifikasi saya membaca pastori lama, pastori baru, dia baca semua pastori. Nanti di keterangan kalau ketemu lama, baru. Bisa saja ada orang mau pastori sampai hafal, sebentar pastori 1, apa pastori 2, sampai pastori. Datang tambah keterangan Pak. Jadi teman-teman kalau keterangan itu wajib diisi dan tidak bisa bilang hibah. Saya tahu ini hibah dari siapa. Keluarga yang menerima gereja itu namanya untuk taruh di situ saja. Terkait tanah bangunan pastori ada yang mau bertanya? 27 jemaat. Berarti selesai untuk tanah bangunan pastori. Ada Pak? Ya Pak, karena lewat tuh masih di bawah masih ada pastori di sini. Silakan. Gunakan pengeras suara saya bisa tahu. Yang kita mengabdi itu satu kali urus sertifikat tanah, tapi satu tanah itu 3 bangunan gedung yang sementara dipergunakan. Kan tadi bilang nanti gedung apa saja? Gedung apa saja? Yang pertama tanah bangunan gedung gereja membangun, tanah pastori, dan tanah bangunan tempat ibadah lainnya. Ibadah lainnya itu apa? Ibadah gedung sementara, gereja sementara, koleks. Maksudnya akan semua waktu beda sampai tahun 2022 bulan Februari, kita lupa tanggalnya, Rona dari pertanahan kepulauan itu turun lalu mengurus sertifikat, tapi satu kaligus 3 gedung itu satu tanahnya untuk satu sertifikat. Bagaimana nanti kalau penjelasannya di yang mau menjawab silakan teman-teman lain. Jadi selamanya beta yang kasih pikiran teman-teman lain, sisi kanan, sisi kiri yang mau menjawab. Penjelasannya ada pada kolom keterangan untuk 3 bangunan yang ada di tanah itu dengan 1 sertifikat. Yang solusi kedua adalah kita pecahkan seperti yang tadi sudah dijelaskan untuk masing-masing bangunan itu dengan sertifikat sendiri. Terima kasih. Yang mau pilih opsi kedua mana? Yang pilih opsi kedua. Kalau yang lain fokusnya di laptop dikasih stop dulu. Jawab pertanyaan supaya bisa. Jadi saya berulang-ulang lagi. Bapak tahu 2 opsi. Yang opsi kedua mana? Teman-teman yang setuju opsi kedua. Ibu yang di samping Bapak mau angkat turun. Opsi pertama yang mau opsi pertama mana? Untuk tanah itu digunakan, kita ambil yang utama dari tanah itu apa? Atau kita mengambil pendekatan kita kan gereja di luar, Pak. Jadi kalau di atas tanah itu ada 5 gedung juga, tetap kita menggunakan tanah gereja. Kita tidak bisa langsung pijak-pijak. Ada yang coba tidak pijak. Ini unitnya. Gereja pertama dan gereja punya. Sisa pastor tidak. Karena pendekatan pijak tanah berdasarkan bidang tanah, hasil tanah.
Kalau PT Kartas itu baru C. Tapi di penggunaan di kolom 11 kita sudah tahu penggunaannya untuk apa. Nanti dalam penggunaan kita taruh saja di situ. Pendeta selesai ya. Ibu pendeta selesai. Selesai yang soal 1 itu dulu. Kita di C. Nanti di C kita tidak catat 1. Kita boleh catat 1 kalau tidak naik tingkat 1, 2, 3. Tapi kalau dia terpisah itu kita catat terpisah. Itu saya ulang ya, itu saya jadi catat per bidang tanah, bukan gedung yang di atas tanah. Kenapa catat per bidang tanah? Karena dia minta nomor sertifikat, dia minta luasan. Karena kalau kita mau pijat 3, kita mau pastikan data apa yang kita pakai untuk menginput luasan di situ yang ada data. Mau pakai sertifikat mana? Sementara sertifikatnya 1. Untuk pijat sertifikat itu untuk keseluruhan uang lagi untuk tanah. Kalau yang kasus yang sebelah boleh, karena hibahnya itu di dalam hibah itu bukan saja untuk gereja. Oke, tanah bangunan pastori lama masih tetap, silakan. Registernya betul atau tidak? Register. Ini pastor yang kedua. Itu menandakan bahwa di belakang wama ada 2 pastori. Jadi nomor register ini membaca barang sejenis. Kalau dapat barang lain lagi dia boleh dengan 01 lagi. Kalau dapat dia pun tambah gitu dia lanjut. Sedangkan ini saya juga kalau masuk di yang fungsi banyak-banyak itu kan setahu nomor tidak berbeda. Pastori, bangunan pastori yang lama ini luasnya sama Pak. Ini tahun 2000 kita tinggal ganti alamat sesuai dengan itu sertifikatnya ada. Tiba lagi ya, nomornya ada Pak? Di surat keterangan pelepasan tidak ada dari mereka berupa tulis nomor tapi penjelasan ya. Ini sudah proses sertifikat Pak. Tuh. Nomornya sih ada. Setelah diproses betul-betul diproses. Nanti Pak Sekla nanti lihat ya bilang proses cek. Kalau alasak masih ada, akan diproses, nanti diproses. Jadi atau menerangkan kondisi kekinian. Ya kalau tahun ini, tahun muka ketemu masih aplikasi. Proses belum tahun belum. Ketua ini pertanahan melindung kembali ke barang-barang. Apa yang kurang lagi? Semua pihak ada, semua ketentuan sudah ketemu siapa? Terus seperti itu berarti nilainya Bapak 33 ini punya tanah, punya fotonya? Foto tanah. Jadi foto tanah itu kan pasti dia mirip-mirip saja dengan foto gedung. Tinggal ketemu mensiasati saja. Kalau tanah ketemu foto kan di atas tanah itu sudah gedung tanah kosong, karena ini tanah gedung gereja. Nanti ketika foto gedung gereja atau ambil dari sisi kiri ke kanan. Tapi kalau ketemu terganjal logo lipat saja tanah dengan jadi foto sama saja. Karena dari tanah dulu kalau ke gedung, nanti ke foto gedung jangan tanah lagi, foto gedungnya saja. Tapi kalau foto tanah ada tanah tapi di belakang juga ada gedung. Ya tergantung tahun-tahun trik pengambilan foto lah. Hati-hati jangan wakil ketua ke sekretaris masyarakat ke fikari foto terkirim. Kalau sudah parah terlalu banyak dikirim, terlalu banyak terputus. Sekian tantangan tadi. Sekian tanda tangan untuk KMJ. Pengurus barang nanti stempel, cap.
stempel timbul ya, nanti kalau di kodifikasi namanya stempel timbul dia sembilan cap. Jadi kalau ada puncak gereja dari cap saya ada namanya stempel. Nah, stempelnya di samping sini, di samping itu macam. Kalau mau stempel di tengah sih bisa karena stempelnya kecil. Cuma dia tertawa. Kalau cari cap sih dapat stempel, ada stempel bulat ada. Kalau ini sudah sekian tanda tangan, nanti kita sepakati saja untuk semua penanggalan ini untuk semester 2. Jadi dia hitungnya sampai 31 Desember, supaya pelaporannya sampai 31 Desember tadi masuk semester 2. Jadi semua yang ada di situ teman-teman menggunakan penanggalan 31 Desember 2023. Itu berarti kalau fotonya sudah ada, jadi untuk yang KIP A, KIP C, apa nanti fotonya dikasih di grup saja siapa, supaya kita lihat itu supaya kenapa? Karena teknik pengambilan foto lain. Ada jemaat yang tahu dia foto dan akan mendapur ke sudut mana, tapi kalau ini gereja ke bukan. Sekarang ketika kita foto pastor atau gereja, tampilannya itu bisa dapat full. Dia bisa terbaca secara full dan di aplikasi kan dia minta 7 foto. Jadi kalau bisa 2 foto juga tidak apa-apa, bisa tampilan muka, belakang, samping, depan, ke dalam gereja juga tidak apa-apa. Kita belum pergi, tapi kita sudah akan difoto. Ini KIP A. Tahun pengadaan ini saja yang belum. Ini sekitar tahun berapa gedung gereja, taruh aja supaya nanti biar kita edit supaya ada kode kuning lah. Yang tanah gedung gereja itu apa? Di barang KIB, di KIB semua barang itu dia minta tahun. Kita kasih ingat tempo-tempo, tapi ketika masuk di aplikasi dia minta bulan, tanggal bulan baru tanggal bulan dan tahun itu ketemu urut di mana? Kalau ketemu beli proyektor, ketemu sini minta saja seperti ketemu beli LCD revisi 2023 di manual diminta semua bulan tahun, nanti di aplikasi dia minta tanggal bulan itu ketemu lihat di Budansi. Tapi kalau barang yang sudah lama ketika kita sepakati tanggal saja, sistemnya akan baca tahun. Sistemnya ketika dia upload dia baca tahun, tanggal dan bulan dia tersimpan di kita sebagai asli. Oke, berarti Wamar punya selesai ya. Belakang Wamar 3 ini nilainya sudah ada ini 17 juta sekian. Saya kirim di grup ini. Kali ini saya kirim di grup, tinggal jadi contoh. Nah, tinggal jadi contoh yang saya kirim di grup. Teman-teman, kalau itu pun gini sudah lebih bagus. Ini kan langsung ambil semua kir yang ada dari Jemaat Mulai punya, supaya ketika ketemu masuk di kir yang ada yang sengaja langsung ketemu hapus. Itu mempermudah ketemu, saya bikin sendiri lagi. Untuk masuk di sistem ini kita masuk di Aceh, nanti pulang baru print out kir yang 14 kolom itu lalu pendataan. Mesti bikin pendataan manual. Karena semua mau teman-teman masuk di sistem, kita minta komunikasi untuk bisa membaca dua itu, membaca 2 KIM, A tanah dan C gedung dan bangunan. Kalau KIR memang bisa tapi butuh waktu sebenarnya. Kalau kita masuk di ruang ibadah, di situ barangnya cukup banyak. Barang yang banyak itu di ruang ibadah dan konsistori, di ruang penyimpanan. Kalau masuk di pastori itu kurang, kamar dan sebagainya semua kurang. Banyak itu semua di situ saja. Saya ingatkan sekali lagi, jangan catat barang pribadi. Kalau kita sudah mulai menuju ke sistem catat dalam barang pribadi, yang jauh usul baru kita hapus. Itu berarti tinggal kita edit saja keyboard surat. Karena memang mau hapus juga sih, bisa klik sampai laptop saja dia sudah hapus. Oke.
Mana? Iya, Ya. nanti benar dijelaskan. Tapi saran saya tadi bahwa ada kode 010103 itu dana untuk bangunan gedung. Lalu nanti di kode barangnya dan meregister seperti 0106 di Bunda. 010103 tanah untuk bangunan gedung. Ini. Iya. Kalau ini buat sama. Kenapa? Tadi kita sudah sepakat. Kodifikasi itu 5-10 digit. Ini dia bukan baca kodifikasi. Ini baru 6 digit. Dia kan akunnya beda. Jadi ada dia punya akun tanah, pengelompokan sampai rincian pengelompokan. Jadi bacanya di kode ini. Kalau ini di input tidak bisa. Pendekatan kita sudah sederhana. Mau ibu punya bangunan di atas 5 atau 10, catatnya dengan yang utama. Sertifikat itu dari peruntukan utama, tidak untuk 3 atau 4 gedung. Kan ada keluarga yang kiba begini, datang kiba untuk bangun gereja. Bangun lainnya sih mau. Ada bangun lainnya sih mau. Tapi ketika dia suhibah, tanahnya ini besar, kita bisa bangun lain lagi. Tapi pencatatan kita cuma satu saja. Tidak bisa kita catat yang seperti tadi, tanah untuk bangunan gedung. Bangunan gedung yang diasumsikan di sini, ini komponen yang nanti masuk di ini. Ini dia punya kodifikasi ini membaca ini nama apa namanya pengelompokan barang 0101 ini jenis ini kelompok, nanti sampai di rincian kelompok ini yang kita ambil ini 5 digit ini. Tidak ada masalah, kan kita sudah sepakat. Catatnya perbidang tanah selesai. Tidak usah kita, kan tidak ada kaitan dengan gedung. Nah sekarang kalau kita mau pecah sertifikat, untuk apa kita pecah sertifikat? Itu kan kita uang sebenarnya. Kecuali kita orang lain punya sertifikat, kita punya. Catat aja dengan satu. Oh di situ ada pastori 4. Ini kita punya tanah kecil. Kalau kita punya tanah 100 kali 100 1 hektar, di situ ada kelompok bermain punya, silakan saja. Selama masih ada di tanah kita. Tinggal kita catat cuma satu tanah untuk gedung gereja karena berdasarkan sertifikatnya. Terkecuali dari awal, bisa saja dari awal 3 sertifikat. Contoh, gedung gereja itu sekian, ini sekian. Jadi kalau contoh ibu punya kasus seperti itu, ada 4 sertifikat, yang pastorinya sendiri, gerejanya sendiri, apa namanya ruang ibadahnya sendiri, lalu kita taruh pautnya sendiri 4 sertifikat, itu bisa kita satukan jadi satu sertifikat dengan menggunakan pendekatan apa? Bangunannya utama yang jadi gereja. Tapi kalau cuma satu lalu ketemu bicara, ya, sebaiknya tidak usah. Sebaiknya tidak usah. Nanti di gedung saja baru ibu mulai melakukan rent di situ di gedung itu. Karena kolom penggunaan sudah menjawab itu, yang baru masuk keterangan lagi. Kolom penggunaan sudah menjelaskan bahwa di atas bidang atau parcel tanah itu berdiri apa atau ada apa. Mungkin itu benar ya. Yang kasih lagi. Ke CC. Mana itu? Silakan ibu. Ya, Pak, terima kasih atas kesempatannya. Beta mau bertanya, kalau katong punya tanah ini hak pakai, ya di sertifikatnya tertulis hak pakai, itu apakah harga di kolom harga atau nilai ini perlu ditulis? Perlu diisi atau tidak, Pak? Yang mau jawab silakan. Kalau sebelah kiri saya tanya, kanan jawab. Kenapa? Karena berhadapan-hadapan. Sertifikat contoh dari Serang Negara itu. Sertifikatnya milik GPM, haknya hak pakai. Hak pakai itu di mana? GPM pakai selama gereja ini ada.
hak milik itu di mana atau miliki. Jadi sertifikat itu kan ada hak pakai, ada hak milik, hak guna usaha. Tergantung peruntukan sertifikat itu. Kalau ibu bilang catat, ya mesti catat. Harganya ya menggunakan pendekatan tadi yang saya bilang. Kalau ada biaya yang dikeluarkan itu kita catat. Tapi kalau produk, kita mencatat sesuai dengan hibah yang ada di situ yang menyebutkan nilai itu. Menyebutkan nilai di dalam itu pun dokumen hibah itu. Kalau tidak ada lagi, berarti kita menggunakan nilai jual objek pajak. Nilai jual objek pajak itu nanti kita taruh di sini. Saya tadi kelupaan. Kita taruh di sini nilai jual objek pajak. Walaupun kita menggunakan sertifikat itu pengurusan maupun produk juga kadang kita bilang gratis tadi. Yang berbeda minum teh dia mesti ada beli rokok nih. Lalu kalau dia makan sini bilang, mana dia makan sini itu si ketemu. Ya begitulah. Walaupun di situ ditulis gratis. Kalau tidak ada menggunakan NPWP. Tadi kebetulan terbantukan karena Bapak menyampaikan bahwa di Walmart itu 10.000. Nanti masing-masing jemaat berbeda, tinggal telepon. Syukur ke grup. Ya itu berarti aman. Pusat pemerintahan itu nilai NPWP-nya semakin kecil. Semakin dekat dengan pusat pemerintahan perekonomian, nilainya semakin tinggi. Oke, kemudian ada lain lagi? Ya. Dengan demikian untuk KIP A selesai ya. Jadi Bapak Moderator bilang mau makan sama dulu, kita kasih skip saja baru kita snack. Ganti rugi dalam bentuk. Sing semua ada 10.000 kan Pak? Ataukah beda-beda tempat nih? Kan satu produk 10.000. Per pohon 10.000. Iya, jadi yang seragam 10.000 kan menyesuaikan saja 100.000. Itu berarti umur pohon ataukah dia sapu rata? Usia 100.000. Itu di semua tempat diaruh gitu 100.000. Ya, berarti dia mirip-mirip dengan NJP saja. Bahwa masing-masing pendekatan kewilayahan beda-beda. Jadi kalaupun itu ada sama dengan itu ganti rugi sebenarnya. Dia hibah tapi di dalam itu mengganti semua pepohonan yang ada tumbuh di dalam lahan yang kita hibahkan. Itu dimasukkan saja Pak. Nanti di kolom keterangan ditaruh. Di kolom keterangan ganti rugi ini sejumlah sekian. NOJP itu kita pakai untuk kepentingan pencatatan, bukan untuk kepentingan pemindah tanganan. Itu untuk kepentingan pencatatan. Karena kita tidak bisa masuk di sistem kalau kita tidak punya nilai. Kita punya barang, punya tahun, punya nilai, itu bisa masuk di sistem. Komponen lain itu komponen pelengkap. Selesai ya KIP A ya. KIP C. Dari Walmart kita pakai KIP C. Jadi kita nanti pakai format yang ada, tidak pakai format yang lain. Format yang ada di sini. Nanti setelah ini saya kirim ke grup, saya kasih koordinat saja di A dan C, tinggal teman-teman jadikan itu contoh. Lalu pengisian yang lain juga menyesuaikan dengan itu. Nama barang gedung gereja, nama sama sesuai. Bangunan gedung gereja.
Oke, Ibu Putri di Korea apa? Ini Ibu Putri Bapak Terian dari yang kenal. Kan begitu saja. Jadi teman-teman tinggal, kan PDF-nya sudah ada. Tinggal teman-teman kontrol V saja, tinggal. Itu betul. Berarti nama orangnya sesuai dengan itu ya. Gedung gereja. Rupanya itu tadi gedung gereja darurat ada kan ke sementara. Darurat. Nah, nanti dia taruh di sini. Itu tunjukkan kode ini. Saya ada tanya-tanya lagi. Jadi kalau habis ini ketemu snack, saya pelajari pertanyaan lagi, diskusi oke, WA yang jam balas ini, karena masing-masing sudah tahu tuh. Berarti ketemu nama dia gedung gereja, kodifikasinya lihat sekali, gedung gereja, mana? Oke, kodifikasi betul, register betul, kondisi sekarang. Bapak baik? Bertingkat tidak? Tingkat. Beton? Luas lantai. Jadi petunjuk pengisian bilang luas lantai dihitung dari berapa kali apa kali apa? Perkalian dari apa kali apa? Hasilnya berapa? 22,5 kali 8. Siapa mau bantu? Berapa? 180. Tidak pakai meter persegi lain karena simbolnya sudah terbaca di atas. Oke, 180 benar Pak? Iya. Benar. Letak lokasinya masih pendekatan ini saja, pendekatan apa namanya, lokasi di mana itu berada, gedung berada. Jadi pakai pendekatan alamat yang ada di kecamatan desa yang bersangkutan. Itu berarti kita copy dari KIPA saja ya. Tanggal berapa diresmikan atau ditabiskan? Nomor ini kasih strapnya. Luas lantai, luas bangunan ditambah dengan apa kalau sudah luas lantai tadi? Tingginya berapa? Tinggi gedung gereja itu berapa? 1.260. Dia dinilai itu ya. Kalau komisi lagi tentara dan gereja. Ya, atap ya. Atap bangunan. Verifikasi kuantitasnya cuma dengan gedung. Oke, jadi saya ada yang salah kan, benar toh keliru. Gedung
Verifikasinya betul. Nomor registernya yang di bagian bawah ini kita satu kali hajar dua-dua karena sudah waktu snack. Jadi ini kan pastori dua-dua, kita hajar dua-dua saja kalau dia yang berbeda kita pilih. Betul. Nilainya luasannya Pak. Harusnya katong hitung gini, kalau pastori itu katong hitung terasnya panjang berapa, lebar berapa, ruang tamunya kamar, tapi ya saya kasih mudah saja, ambil dari luar saja, tarik dari sudut sana sampai di sudut langsung saja. Ya. Itu sudah termasuk rebat. Yang ada yang rebat cuma 3 meter, tapi ada rebat 1,5 meter sampai 2. Jadi luasan yang ada di rebat itu juga dihitung. Ya, pakai tanggal peresmian. Bulan tanggal 2019 bulan. Yang di bawah lagi, yang di bawah nih 8 kali 21, dia keluasannya berapa itu yang di bawah 8 kali 21? Pastori lama nanti di keterangan tentang lama dan baru. 164 ya, salah ya. Yang mana Pak? Yang mana yang mana? Itu berarti semi permanen, tidak. Maksudnya ini kan cuma sistem minta beton tidak beton, jadi kalau semi permanen ini maksudnya ada semen juga, beton. Ada beton bawah atas papan. Di bawah tanggal resminya pada desain yang di bawah yang lama. Ada surat nggak? Ada surat. Nanti ini dengan surat itu. Jawab itu bentuk daripada pemanfaatan. Itu masuk di komponen pinjam pakai di pemanfaatan barang. Jadi ada sewa, pinjam pakai, uang guna serah. Revisi itu ditaruh di sini ya. Sekretariat Anggota Benda. Enggak, di hasil perlu tanahnya tetap itu. Tanahnya kan itu tanah pastori. Tanahnya tanah pastori, gedungnya saja. Tanahnya tetap tanah pastori. Jadi kita pakai ini nanti ditambah. Luasnya dari berapa yang di atas ini? Yang 520 tingginya, yang gedung pastori 520 tingginya berapa supaya ketemu taruh 2 lantai? Sebenarnya harus punya tinggi Pak. Pastori itu di gedungnya mana besar? Ini tadi pastori itu 520 berapa kali berapa?
Ini berarti hitungnya 2 lantai. Jadi 2 lantai itu lantai 1 sendiri mau ditambah dengan lantai 2 luasannya. Jadi 520 tadi yang nilai 520 ini didapat dari data awal tadi yang 520 ini kan didapat dari perkalian. Itu luas lantai 1 atau sudah gabung dengan lantai 1 2? Karena itu kan 2 lantai. Ya, mesti itu lantai 2 lagi. Karena luas lantai. Lantai 2-nya sendiri. Nanti ketika hitung tinggi 1 saja itu kali. Tapi untuk lantai 1 sendiri, lantai 2 sendiri. Baru digabungkan jadi total luas lantai daripada pastori. Itu berarti 520 tadi didapat perkalian berapa kali berapa. Kalau 2 lantai kita kali 2 saja, tergantung. Kadang dia naik sama atau dia naik ada pengecilan ruang tertentu. Itu teman-teman kalau sampai di situ wajib ukur. Saya bisa isi nilai saja, itu wajib ukur. Tarik meter saja belum tarik meter ukur. Supaya data yang ketemu masuk di manual dan aplikasi itu betul data real di lapangan. Ya penambahan bangunan, tapi karena di tanah yang bukan gereja punya begitu. Itu maksudnya yang mesti dibilang. Ya kan kalau pakai seperti itu, kalau tidak penjelasan gitu berarti bangunan lebih besar dari tanah. Kalau itu berarti kita masuk orang tanah. Itu berarti kita membangun full, sehingga ada ruang lagi, sehingga ada ruang perhalaman dengan taman-taman sedikit sehingga ada lagi. Luas tanah itu langsung untuk bangun minum pas dengan luas tanah itu. Jadi teman-teman, kita ujinya di situ saja. Kalau tanah kecil gedung besar itu semua seorang punya. Kalau 520 ini hitungan 2 lantai sih ada masalah. Nah, tapi ini masih lantai 1 ya Pak, 520 ini masih lantai 1. 520 tadi perkalian dari berapa ke kali berapa? Ya teman-teman lihat angka awal itu. Berarti kita kali 2 saja. Kalau memang dia punya bangunannya sama besar, untuk luas lantai 1 dan 2 sama besar, berarti kita kali 2. Jadi 520 ini bacaan hitungannya di lantai 1, lantai 2 nya belum dihitung. Kalau bangunannya sama, berarti kita tinggal lagi. Yang 520 ini Pak, itu lantai 1. Sini. Kan yang contoh, Bapak baru hitung lantai 1 saja. Kan ini hitung lantainya. Jadi kalau bangunan itu 3 lantai, lantai 1 hitungan, tambah di lantai 2 hitungan, tambah di lantai 3 hitungan. Nanti ketika luas bangunan, hitung kali dengan 1 kali tinggi saja. Tadi kita bilang 520 kalau sama berarti kali 2 saja. 1040. Itu kalau teman-teman pun 2 lantai ya, kalau 1 lantai begitu. Luasnya berapa Pak? 1040 kali berapa tadi? Tingginya tadi 7 meter ya? Berarti 1000. Oke, itu luas bangunan meter. Hanya pilih boleh tanahnya oke dan panitia lagi Pak BBJ.
Berapa nilainya Pak? Pas? Jadi teman-teman, untuk gedung kita masih kasih yang penting data tertulis dan saya minta tik, kalau kita minta tik atau minta lampirkan berita acara pembangunan terkait dengan dana, ketika foto di situ nanti kita pusing. Oke, yang ketiga. Jadi yang ketiga itu tanahnya masih tetap tanah pastori. Kita tuh boleh rubah tanah jadi sekretariat atau rubah jadi sekretariat, pencatatan sudah tidak bisa disita. Dia langsung kita kayak termudah. Kan saya mungkin nggak catat sekretariat atau catat tetap tanah pastori, tapi dia sudah dialih fungsikan jadi sekretariat termudah. Jadi ke teman-teman punya gedung itu berarti dia masih di komponen pinjam pakai. Kalau dipinjam pakai mengacu di mana di PO pemanfaatan itu mesti bikin pinjam pakai. Begitu angkatan muda cari dana dia jual itu dan langsung untuk kasih komplain. Kenapa? Karena pinjam pakai tidak ada pendapatan yang didapat dari gereja, cuma karena dia bagian dari gereja karena kita kasih pinjam pakai. Tapi kalau dia bilang bekas gerejanya pastori 2 itu besar lalu kita usaha situ saya boleh ya itu tentang tarif sewa. Oke, lalu dia punya 164 itu tetap satu lantai yang pastori 1. Tanggal peresmiannya itu sama. Ini nomor ini saya usah lagi, ini nomor peresmian saya lagi. Luasnya sudah, itu tingginya berapa tadi? Sudah terlalu tinggi. Kan 164 dia punya panjang kali lebar itu luas. Luasnya itu kan tinggi bangunannya berapa? Dari lantai yang pastori 1 itu kan apa namanya 2 lantai. Pastori gitu menjadi semacam pastori 1 ini MJ. Di meter kali oke, berapa nilainya? Ini masih panitia juga Pak? Ataukah? Teman-teman yang lain bisa tanggal berapa itu? 78 itu kali prasasti saya ada di prasasti. Coba mantan itu kan. Masalah dari apa? 8 juta nilai itu tahun 2010, 23 tahun, 13 tahun, 13 tahun itu yang terakhir. Jadi kalau teman-teman punya pastori lalu ketemu lupa nilai pakai rehab terakhir saja nanti sebelum diterangkan kita tahu. Tapi kalau baru 10 tahun, contoh 10 tahun ada 100 juta. Lalu baru kemarin kita rehab lagi 50 juta, kita tambah nilai namanya kapitalisasi. Kita bisa menggunakan penyusutan ya. Kita tetap menggunakan komponen biaya yang dikeluarkan gereja untuk pencatatan sendiri. Oke, berarti langsung sumnya bisa langsung dibaca di sini. Jadi kalau teman-teman bikin sendiri di luar tabel atau contoh yang sudah ada, nanti kita kerepotan di sum. Jadi kalau sum lah ya, nanti dia tinggal baca saya sum sudah ketemu tahu di sini dibaca. 31 Desember sekian tanda tangan itu berarti kip A dan kip C nih. Kita kirim kembali di grup dengan
namanya review, tinggal teman-teman dia di chip Aceh, yang lain masih kosong. Kita kasih warna lain saja supaya berguna kita. Teman-teman, permisi dari belakang ruangan untuk waktunya bagi kita untuk menjadi contoh, dan contoh ini saya anggap jemaat lain selesai. Hati-hati di harga ya, segala data yang dicatat itu data yang bisa diverifikasi, data yang ketika direview biasanya jadi masalah. Jadi saya kira data masih masuk, HP masih aktif, WA masih jalan, silakan mengontak ke jemaat kita. Itu setelah nanti kita istirahat, masing-masing sudah langsung kerja. Nanti kalau ada kendala, tinggal diinformasikan di grup. Setelah ini saya nanti buka akunnya Bapak akun kita buka, lalu mencoba menginput tanah. Yang lain-lain belum kirim, nanti kirim kita review dulu baru bisa masuk. Ini kan kita sudah langsung review bersama, langsung jadi contoh. Yang lain setelah ini bikin baru kirim, kita tidak langsung kirim, akun kasih kirim, tidak, kirim tetap kita review. Kalau saya tidak review nanti saya kerjain 2 kali. Karena data yang sudah ada di dalam aplikasi ini ada sekitar 100 sampai 120 miliar. Jadi kalau teman-teman tuh masuk dia mempengaruhi nilai itu nanti saya yang jadi masalah. Saya mesti telusuri lagi ini dari mana, itu akan pusing kalau sudah diaplikasi. Jadi saya belum masuk, saya pastikan. Itu nanti ketika Pak melaksanakan inputan, kita nanti kasih contoh, keep A selesai input langsung sesuaikan, atau kita bilang rekod nilai. Pastikan manual keep A sesuai dengan aplikasi dan manual. Pastikan manual keep C sesuai dengan aplikasi. Sampai nanti dikirim juga begitu, satu habis input dia itu berarti tidak ada masalah. Tidak seperti yang sheet, ini aku pilih komputer sekarang tidak. Kita step by step supaya angka-angka itu tidak nanti pada akhirnya merepotkan klasis maupun sinode dalam mereka angka yang tadi. Mungkin saya kembalikan kepada Pak Moderator. Maka itu dengan tidak membuang-buang waktu kami berikan kesempatan kepada Bapak. Ya, apa? Ya, Bapak Ibu Shalom. Shalom. Saya berterima kasih ya atas kesempatan yang diberikan ini. Kebetulan mahasiswa ini sedang dalam proses pelatihan aplikasi BMG. Jadi saya pakai kesempatan ini untuk menyampaikan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Target kami di sini adalah kita bisa melaksanakan seluruh program-program khususnya untuk tahun 2023 sekaligus menjawab seluruh permulaan di sidang sinode. Salah satunya adalah penataan harta milik gereja bersama. Untuk diketahui oleh teman-teman khususnya para pendeta ya di jemaat-jemaat bahwa setelah kita kami menginventarisir seluruh harta milik gereja di GPM, ternyata kenyataan membuktikan bahwa belum semua klasis itu melaksanakan salah satu tuntutan peraturan gereja ini, yaitu memasukkan sertifikat tanah ke sinode. Nah, dalam rangka itu maka saya informasikan bagi baik Pak Ketua Klasis maupun Majelis Pekerja Klasis bersama-sama dengan seluruh pendeta seklasis bahwa adalah sebuah keharusan di mana sertifikat asli tanah, sertifikat tanah asli yang ada di jemaat-jemaat itu jangan ditahan di jemaat, itu mesti dimasukkan ke sinode. Nah,
Yang anak pegang itu hanyalah fotokopi. Jadi nanti digandakan beberapa, ditaruh di jemaat maupun juga ditaruh di klasis, sedangkan aslinya itu mesti dikirim ke Sidoli. Jadi saya tegaskan lagi kepada pimpinan supaya hal ini bisa diwujudkan. Diharapkan sebelum sidang Sidoli nanti, teman-teman dari Arum, Pulau-Pulau Arum mungkin sudah bisa menyelesaikannya. Walaupun tidak 100%, saya sadar sungguh bahwa proses pengurusan sertifikat itu tidak mudah. Ada kurang lebih 4 status: hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak parah. Nah, ini semua mesti dihimpun supaya kita bisa tahu kira-kira di sekian ratus jemaat yang ada di GPM ini, berapa yang sudah masuk kategori hak milik, berapa yang masih kategori hak pakai, dan lain-lain seterusnya. Nah, ini perkembangan jadi dia terupdate terus supaya kita pada akhirnya kita bisa menghitung aset GPM nya berapa triliun misalnya. Nah, itu dengan demikian kehadiran teman-teman dalam proses pelatihan ini adalah sebuah evaluasi proses, sehingga ketika nanti di sidang sinode kita punya semua hal bisa dilengkapi. Saya rasa itu yang pertama. Hal yang kedua adalah dalam proses pengurusan sertifikat ada memang kategori-kategori tertentu yang nanti kita berproses di Kanwil provinsi Maluku. Misalnya luas tanah yang besar itu prosesnya di Kanwil provinsi Maluku. Sedangkan ada juga yang diuji di kabupaten kota. Nah, diharapkan ada komunikasi timbal balik antara pihak klasis dengan kami sebagai orang-orang yang bertanggung jawab untuk pengurusan ini. Sinode GPM hanya memberikan kepada saudara-saudara berupa surat kuasa. Nah, ada juga misalnya di provinsi lain, yang saya maksudkan dengan provinsi lain ini adalah Pendirian GPM. Nah, memang aktif Pendirian GPM ini ada 2 pendekatan yang kita pakai biasanya. Ada stampak, yaitu surat dari pemerintah Hindia Belanda. Lalu juga ada surat dari Menteri Dalam Negeri menyambut eksistensi daripada GPM. Hal ini bisa dipahami sebab gereja ini lahir sebelum negara ini merdeka, kan tahun 35, sedangkan bangsa Indonesia merdeka baru tahun 45. Berarti proses approaching atau pendekatan dengan pemerintah setempat, tinggal saudara-saudara memberikan saja surat kementerian dan juga surat kuasa, itu bisa dilakukan. Ya. Jadi itu khusus bagi teman-teman yang ada di Maluku Utara. Tapi untuk Maluku itu yang tidak surat kuasa itu dan surat dari keputusan menteri itu sudah bisa dilakukan pengurusan. Kalau ada kesulitan disampaikan kepada kami supaya kami bisa melakukan koordinasi dengan pihak PPN provinsi. Ya, saya rasa itu sedikit informasi ya. Dengan demikian bagi teman-teman di klasis, kami sudah menyampaikan ini, tinggal saudara sounding dia terus saja kepada jemaat-jemaat supaya jemaat-jemaat bisa melakukannya. Saya rasa itu sedikit informasi yang bisa saya sampaikan sebelum saudara-saudara melanjutkan proses-proses pengisian aplikasi. Terima kasih Pak Sekretaris, Pak Moderator, maupun juga Pak Alex sebagai Ketua PMG. Ya, demikian Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Ditemani saya selamat berlatih, dan perlu saya sampaikan bahwa barang ini nih disediakan tidak mudah, tetapi kalau kita berdua
peduli, maka semuanya mudah. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai bekal. Demikian informasi. Terima kasih. Terima kasih. Ya, atas nama Di itu tidak ada tamunya. Bukan di kikir Pak Kim A. Ya itu pakai tanggal itu, tanggal. Ya. Klik, ya, klik di 2023. Ya, Bapak pilih tanggal. 2020, Bapak pilih tanggal, pilih tanggal, ya. Tahun berapa? Tahun berapa? Ya. Nah, itu. Oke, 2024. Oke. Klik Pak, klik di situ Pak. Ya, sudah bulannya. 2004 sudah Pak, sudah klik 2004 bulan tahun. 2000. Ya, bulannya. Ya. Di data itu sangat ada data yang tadi. Kalau 1 bulan itu bulan Paresnya apa ini? Pilih aja salah 1 bulan. Makanya di situ sih ada tahun, ada bulan, ada tanggal. Karena dia di manual dia minta tahun, tapi teman-teman mesti punya tanggal bulan. Sepakati saja salah satu bulan dan tahun. Oke. Apa yang mau diisi keterangan, copy paste dari itu aja. Ya. Ya, tarik bawah, naik ke atas terus ya, foto utama itu ada 7, tahan situ Pak. Itu ada 7 foto yang nanti diminta, minimal 1 saja, foto utama, plus di ya, file foto mana yang mau diambil taruh di situ. Jadi, mana Pak fotonya? 1 saja. Tarik bawah terus Pak. Simpan. Apa? Internetnya hilang.